liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, minal muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya, dan juga dijaga moodnya ya. Ada yang sehat tapi nggak mood gitu kan. Ada yang punya mood tapi badannya nolak alias tidak sehat gitu. Ada yang dia itu semangat ke masjid tetapi ternyata semangatnya lagi turun ataupun moodnya lagi turun gitu. Jadi kesehatan saja tidak cukup tetapi juga harus ada yang namanya mood juga seperti itu. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah yang pertama adalah kesehatan sebagai modal kita, kemudian semangat juga sebagai modal yang kedua, kemudian kedua modal ini kita gunakan untuk yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah rekan-rekan semuanya, marilah kita mulai kelas kita pada malam hari ini, yaitu adalah pendidikan agama Islam dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan semuanya, malam ini tepatnya kita akan membahas materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak kelompok 4 ya? Kelompok 4 ini terdiri dari teman kita 4 orang ya. Pertama, Abdullah Huzaifi. Ada ya? Abdullah Huzaifi ada? Ada, Pak. Oke, ada. Kemudian yang kedua, Rifki Algi Fauzan. Ya, Pak. Rifki Algi Fauzan, oke ya. Kemudian yang ketiga, Raka Fadilah Al-Farizi. Iya, Pak, ada, Pak. Ada Raka Fadilah Al-Farizi. Kemudian Ahmad Nur Yasin. Hadir, Pak. Ahmad Nur Yasin ada ya? Oke. Lengkap. Alhamdulillah lengkap semuanya dan saya pasti yakin sudah dibagi semuanya siapa yang akan menyampaikan ini dan itu sudah dibagi teman-teman semuanya dan oleh rekan-rekan semuanya. Dan sebelumnya seperti biasa saya ingin menyampaikan sedikit muqaddimah ya ataupun pendahuluan atau kita sedikit warming up dulu lah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya berislam dan agama Islam itu adalah fleksibel dan mudah. Jadi kita harus ketahui bahwasanya agama Islam ini dia tidak mengikat kita agar yang namanya menjadi statis ataupun menjadi jumud ya. Menjadi jumud ataupun menjadi statis. Statis itu ketika dia sudah diberikan ajaran ataupun syariat, tidak ada yang namanya jalan keluar ataupun tidak ada yang namanya pilihan-pilihan, tidak ada option-option. Sebentar lagi azan, kita dengarkan azan dulu.
Benar. Oke, baik, kita lanjutkan dan kita teruskan. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah dan agama yang memberikan banyak pilihan-pilihan, gitu ya. Makanya di Islam itu ada yang namanya konsep ar-rukhsah, ada yang namanya konsep keringanan. Jadi keringanan ketika kita di dalam sebuah keadaan yang darurat ataupun keadaan yang dia itu tidak biasa, tidak normal, maka kita diberikan keringanan-keringanan untuk melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain rukhsah dia juga ada yang namanya konsep darurat, konsep darurah gitu ya. Contohnya ketika kita pergi haji kan gitu. Ketika kita pergi haji, kita bermadzhab Syafi'i, itu ketika bersentuhan dengan yang namanya lawan jenis, maka kita akan batal wudunya. Nah, ketika kita menggunakan yang namanya madzhab Syafi'i ketika tawaf katakan. Nah, tawaf itu kita bersentuhan terus kan dengan lawan jenis dari banyak orang yang ketika tawaf itu. Apalagi ibu-ibu yang mungkin dia itu datangnya dari berbagai macam negara. Nah, apakah kita harus nantiasa wudu ketika bersentuhan terus? Ini konteksnya ketika sebelum corona ya, ataupun sebelum COVID. Maka apakah kita harus senantiasa wudhu lagi, bolak-balik lagi tempat wudhu ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis kita? Tidak. Nah, itu masuk dalam keadaan ad-darurah, gitu. Ad-darurah. Dalam keadaan darurah itu maka bisa kita ubah yang tadinya tidak dibolehkan menjadi dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurat di dalam kaidah fikihnya kan seperti itu. Keadaan darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang, seperti itu. Contoh kita masuk ke dalam sebuah hutan, gitu, ataupun kita mendaki sebuah gunung. Gitu. Ketika di tengah-tengah perjalanan ternyata kita lupa untuk yang namanya membawa yang namanya bekal ataupun tersesat lah katakan itu. Nah tersesat kita sampai tidak tahu jalan pulang, ya, ataupun kita tidak tahu yang namanya keadaan kita naik ke puncak itu belum pasti. Kemudian turun kita tersesat tadi. Nah, ketika tersesat itu lama kita. Akhirnya di tengah hutan kita tidak menemukan yang namanya makanan. Bekal makanan habis kan seperti itu. Maka boleh kita berburu. Nah, ketika berburu itu ternyata yang kita buru adalah hewan-hewan yang kita lihat ataupun yang ada ketika itu hanya hewan yang diharamkan, katakan babi hutan. Babi hutan boleh dimakan, Pak? Boleh. Kalau memang sudah tidak ada pilihan lagi yang namanya makanan-makanan di hutan itu yang bisa dimakan. Katakan kalau masih ada yang namanya buah, katakan buah pepaya lah muncul sendiri ataupun tumbuh sendiri itu bisa dimakan. Tapi ini masalahnya ketika sudah tidak ada pilihan lagi, maka yang namanya babi hutan itu pilihan terakhir. Itu tadinya kan haram. Tapi karena kita dalam kondisi darurat, akhirnya itu dibolehkan gitu. Ya, jadi yang pertama itu adalah syahadat, kedua kemudian sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Itu rukun Islam. Ya, ada yang meyakini bahwasanya rukun Islam ada satu tambah satu lagi atau tambah dua lagi jadi 6 atau jadi 7. Rukun Islam kita ada berapa? 5. Ada 5 ya. Tadi yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Kemudian nanti saya jelaskan hanya pakem-pakem umumnya saja ya, ataupun hanya yang umum-umumnya saja. Nah, syahadat ini jangan sampai teman-teman lupa bahwasanya di dalam syahadat itu adalah salah satu rukun Islam yang paling mudah untuk dilakukan. Itu paling mudah untuk dilakukan. Bahkan mu'alaf pun ketika masuk Islam itu bisa dituntun gitu. Asalkan ketika pengucapannya itu betul-betul datangnya dari hati yang paling dalam dan betul-betul murni ingin masuk Islam, gitu kan? Ingin masuk. Gitu. Jadi di dalam syahadat itu ada syahadat tauhid dan syahadatul rasul, gitu. Jadi syahadat pengakuan tauhid dan syahadat pengakuan Rasulullah. Apa itu yang syahadat tauhid itu, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Kemudian yang kedua syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Gitu.
Nah, ini jadi syahadat adalah perkara yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi ini adalah harus datangnya murni dari kemauan kita sendiri tanpa ada yang namanya paksaan dari siapapun masuk Islam ataupun berislam itu sendiri. La ikraha fid din. Tidak ada yang namanya paksaan di dalam beragama. Seperti itu. Kemudian yang kedua sholat. Nah, sholat ini seperti yang saya katakan tadi, sholat itu mendapatkan rukhsah juga karena sholat ini adalah pekerjaan yang kita lakukan 5 kali dalam sehari yang wajibnya. Maka saya tekankan di dalam sholat, hal yang paling ditekankan itu adalah Al-Fatihah. Ketika seorang mu'alaf ya, konteksnya mu'alaf, apabila dia belum hafal Al-Fatihah, itu masih ma'fu'anhu ataupun masih dimaafkan. Kayaknya Mas Jian Rahmat Surya di mute dulu. Suara motornya kedengeran. Dari jalannya kedengeran. Ya. Jadi Al-Fatihah itulah sebetulnya kunci dari sholat kita. Maka dikatakan la sholat liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Sholat seseorang itu tidak akan diterima ketika dia tidak membaca dengan fasih yang namanya Al-Fatihah. Maka saya tekankan sekali lagi nih, teman-teman, yang dia memang bacaan Al-Fatihahnya belum betul, belum lancar, belum sesuai dengan makhrajnya, belum sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka diperbagusi ataupun diperbaiki. Seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika Al-Fatihah salah ataupun panjang pendeknya kita tidak perhatikan, itu pengaruh kepada pahala sholat kita. Nah, ini harus diketahui nih. Harus diketahui. Tapi Ustadz ataupun Pak, teman saya baru masuk Islam. Kemudian dia belum hafal yang namanya Al-Fatihah. Tapi ngomong Bismillahirrahmanirrahim, hafal lah. Namanya juga masih belajar kan gitu. Nggak apa-apa baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan darurat, ya kan? Dan Islam memberikan kita yang namanya ar-rukhsah. Nah, jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi membacanya sesuai dengan panjangnya surat Al-Fatihah itu. Kalau Al-Fatihah itu 7 ayat, maka bacalah Bismillahnya sebanyak 7 kali. Gitu. Ya. Ini harus diperhatikan. Oh. Mas Rahmat Surya ini kayak ditinggal handphonenya ini. Halo Mas Sur. Di mute dulu ya. Mas, di mute dulu. Oke, sip, makasih. Nah, kembali lagi tadi. Jadi di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli. Jadi saya prakteknya ini ya. Rukun qauli itu yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi rukun qauli ini adalah rukun yang wajib diucapkan. Wajib diucapkan. Jangan sampai tidak diucapkan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Maka tidak sah sholat seseorang ketika dia membaca takbiratul ihramnya tidak diucapkan atau hanya seperti itu saja, tidak berbunyi ataupun tidak bersuara. Rukun qaul ini harus diucapkan. Kemudian yang kedua adalah Fatihah ataupun surat Al-Fatihah. Rukun qauli ataupun rukun lisan yang kedua adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib diucapkan. Pak, selama ini saya sholat Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dalam hati. Jangan. Jangan dibaca dalam hati. Baca surat Al-Fatihah bisirri. Bisirri itu ada bedanya bisirri sama bijahar. Biljahar ada dengan biljahar dan bisirri. Sirri itu ataupun bisirri itu dengan suara yang pelan, maksimal terdengar oleh telinga kita. Tuh, itu bisirri. Kalau jahar itu seperti halnya kita mengimami sholat maghrib, mengimami sholat isya, sholat subuh yang bersuara dengan suara lantang ataupun suara jelas tadi. Nah, itu bijahar. Kemudian yang ketiga adalah membaca yang namanya syahadat. Nah, di mana itu letaknya Pak? Di dalam tahiyat akhir. Nah, di dalam tahiyat akhir kita wajib membaca yang namanya syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi. Itu wajib diucapkan di dalam sholat. Gitu ya. Wajib diucapkan dalam sholat. Jadi yang lainnya itu sunnah semuanya. Yang lainnya sunnah. Doa iftitah, kemudian membaca yang namanya surat pendek, kemudian membaca doa ruku, baca doa i'tidal, membaca doa-doa di dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, itu sunnah semuanya. Nah, ini rukun qauli yang wajib kita kerjakan ini. Nah, nanti ada rukun fi'ali dan ada rukun qalbi.
Rukun qalbi itu rukun hati, rukun fi'il itu rukun yang dikerjakan. Kita totalkan semuanya menjadi ada 13 rukun. Nah, rukun qauli yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam yang pertama. Gitu. Salam yang pertama, makanya biasanya imam itu kalau salam, dia mengucapkan salamnya dengan suara yang dijaharkan. Kemudian salam yang kedua biasanya suara pelan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Ya. Jadi 5 tadi rukun itu jangan sampai kita tinggalkan. Saya wanti-wanti ini yang paling penting adalah Al-Fatihah itu sendiri. Maka kita introspeksi lagi bacaan Al-Fatihah kita sudah betul apa belum, gitu ya. Kemudian apa nih yang rukun Islam selanjutnya yaitu adalah zakat. Nah, ini berbicara zakat ini memang agak sedikit yang namanya berat ya. Tapi kita harus tahu bahwasannya orang-orang yang di dalam Islam ini ada orang yang memberikan zakat, ada orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat disebut asnaf, ashabul asnaf ya. Ya, di antaranya fakir miskin, kemudian fisabilillah, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, kemudian juga amil zakat dan lain sebagainya. Yatim piatu, ya kan? Nah, tetapi bagi orang-orang yang memang dia belum sampai hartanya untuk berzakat, zakat mal katakan, ataupun dengan nisabnya 85 gram emas, ya maka tidak diwajibkan yang namanya zakat mal itu sendiri. Gitu ya. Jadi dia zakat itu ada aturannya, ada nisabnya. Nah, nisab itu apa? Nisab itu batas di mana dia harus mengeluarkan yang namanya hartanya sebagai zakat mal tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah puasa. Nah, puasa ini pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan mudah juga, apalagi bagi orang-orang yang sudah terbiasa. Katakan sholat. Sholat kita harus gerak, harus sujud, harus ruku. Betul apa betul? Betul ya? Kan? Kemudian kita berhaji, haji lebih berat lagi. Nah, itu fisik betul itu kalau haji, makanya disebut manasik, ya kan. Tapi kalau puasa, puasa itu istimewa, ya puasa itu istimewa. Kita sambil merem aja bisa dikatakan kita puasa, kan gitu. Jadi puasa itu adalah satu-satunya pekerjaan ataupun amal ibadah di dalam Islam yang bisa dikerjakan sekaligus mengerjakan ibadah yang lainnya. Ketika kita puasa kita bisa zakat, ketika kita puasa kita bisa sholat. Ketika kita puasa kita bisa berzikir dan lain sebagainya. Bahkan yang namanya orang tidur pun dalam puasa itu bernilai ibadah gitu. Makanya dalam hadis dikatakan naumatus shaim ataupun naumus shaim huwal ibadah. Gitu kan. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tetapi harus tahu nih, ini hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah ya, lemah. Dia betul perkataan Rasulullah tetapi diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang dia itu ghairu mutqin ataupun tidak ada yang mungkin ada yang dia itu pernah tidak jujur gitu periwayatnya, sanadnya. Periwayat daripada hadisnya itu. Ya, kemudian ini tapi untuk fadhail amal hadis dhaif itu boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian yang kelima adalah haji. Nah, haji ini adalah harus dilihat dulu ayatnya. Jangan kita pukul rata, jangan kita generalisasikan bahwasanya haji itu diwajibkan untuk semua yang namanya umat Islam seluruh dunia. Oh, tidak. Kita lihat ayatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk pergi haji. Nah, kemudian untuk siapa saja itu? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa-siapa saja yang mampu untuk menjalaninya, kan gitu. Nah, maka bagi orang-orang yang belum mampu, yang mampu silakan. Saran saya, kalau mungkin rekan-rekan ada yang sudah punya tabungan haji gitu kan, kemudian menunggu haji ini terlalu lama, kemudian dia mengambil umroh. Nah, mengambil umroh kan biasanya, karena umroh itu kan biasanya lebih murah, mungkin lebih murah 10 juta sampai 15 juta. Kemudian dia mengambil umroh dan mengambil umrohnya bulan Ramadan gitu biasanya, ataupun mengambil umrohnya di bulan-bulan biasa. Saran saya mungkin ditahan dulu untuk umrohnya, tetapi tetap untuk melunasi yang namanya tabungan hajinya ataupun mencukupi tabungan hajinya. Karena haji ini dia kan hukumnya akan menjadi wajib bagi orang yang mampu kan. Sedangkan umroh itu adalah sunnah. Maka dikatakan oleh beberapa syekh ataupun beberapa imam, beberapa guru-guru yang pernah saya
timba ilmunya, maka lebih baik pilihlah haji dulu, walaupun agak menunggu lebih lama. Seperti itu. Ya, jadi kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Taqdimul wajib ala sunnah. Atau taqdimul wajib minas sunnah. Gitu. Nah, pertanyaannya Pak, sekarang haji ini boleh menghutang apa? Kalau misalkan kita nggak punya duit, kemudian kita ngutang. Gitu. Boleh menghutang. Tetapi hutang itu kan terbagi dua, gitu kan. Hutang itu terbagi dua. Pertama, hutang yang dia itu yurja'u ada'uhu, yang dia sudah berkomitmen di awal untuk bisa mengembalikannya. Kapan dia mengembalikannya, dia tulis yang namanya waktu ataupun deadline pengembaliannya. Kalau dia berhutang tapi tidak bisa ataupun tidak punya komitmen untuk mengembalikan, maka itu yang tidak boleh dibolehkan gitu. Yang penting dia punya komitmen dulu untuk bisa mengembalikan, kemudian ada yang namanya dicatat lah intinya, ataupun ada yang namanya surat pernyataan bisa melunasi hutang tersebut gitu. Jadi kelima rukun Islam ini adalah semua dikerjakan oleh jawareh. Nah, kalau kemarin kita rukun iman itu terkait tentang apa yang dikerjakan oleh hati ya, apa ranahnya itu adalah ranah intuisi ataupun hati kita. Tetapi untuk rukun Islam ini adalah dilaksanakan oleh yang namanya akal kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita, dan jawarih, semua anggota badan kita. Seperti itu. Ya, jadi ini mukadimah dari saya. Maka saya persilakan untuk teman-teman dari kelompok 4 menyampaikan materinya ataupun makalahnya. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bang Raka dipersilakan. Yang apa? Yang sedang bicara dibuka kameranya ya. Yang lainnya nggak apa-apa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya moderator dari kelompok 4. Kelompok 4 yang menjelaskan materi rukun Islam. Nama kelompoknya Abdullah, Utzaifi, dan Rifki Algi Fauzan, Raka Fadal Farizi, dan Ahmad Nur Yasin. Di sini saya mau menjelaskan rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang merupakan landasan atau sebuah pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Ada satu hadis yang secara khusus menerangkan tentang 5 rukun Islam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Najih Al-Bukhari dan Muslim. Berikut 5 urutan rukun Islam dan penjelasannya. Iya, dilanjut dengan berikutnya. Yang pertama ada syahadat. Syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahidah, yang artinya ia telah menyaksikan. Syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama merupakan syahadah at-tauhid dan kalimat kedua merupakan syahadah ar-rasul. Dari 2 kalimat syahadat
adalah sebagai berikut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A. Kandungan syahadat, yaitu ada ikrar. Nah, ikrar adalah pernyataan seseorang muslim mengenai keyakinannya. Kemudian ada sumpah, yaitu bersedia menerima akibat dan risiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Kemudian ada janji, yaitu setia untuk mendengar dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah dan pesan yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada persaksian, yaitu bahwa setiap muslim menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah dan janji yang dinyatakannya. B. Syarat syahadat. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu orang yang bersangkutan wajib memahami isi dari dua kalimat yang dinyatakan serta bersedia menerima konsekuensi ucapannya. Yang kedua ada keyakinan, yaitu mengetahui dengan sempurna makna dari syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap makna tersebut. Yang ketiga ada keikhlasan, yaitu bersihnya hati dari segala sesuatu yang bertentangan dengan makna syahadat. Yang keempat ada kejujuran, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kelima ada kecintaan, yaitu yang beriman. Yang selanjutnya ada penerimaan, yaitu penerimaan hati terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan hal ini harus membuahkan ketaatan dan ibadah kepada Allah dengan jalan meyakini bahwa tak ada yang dapat menunjuki dan menyelamatkan kecuali ajaran yang datang dari syariat Islam. Selanjutnya ada ketundukan, yaitu tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah dan Muhammad secara lahiriah. Oke. Kemudian ada makna syahadat bagi muslim. Kedua kalimat syahadat memiliki makna sebagai berikut. 1. Pintu masuk ke dalam Islam dan pembeda dari umat lain. Yang kedua ada intisari ajaran Islam. Yang ketiga ada dasar-dasar perubahan. Keempat, hakikah dakwah para rasul. Yang kelima, mendapat ganjaran besar. Kemudian ada perkara yang membatalkan syahadat. Syekh Naim Yasin mengumpulkan berbagai perkataan atau perbuatan yang bisa membatalkan syahadat menjadi 4 macam. 1. Segala macam yang mengandung pengingkaran terhadap rububiyah Allah Putus suaranya atau memang kenapa? Ini wajah gantengnya nggak kelihatan ini, Mas Rifki ini. Halo? Iya, Pak. Ada trouble?
Jaringan sepertinya, Pak. Hmm. Apa ada sedikit kendala internet? Ya nggak apa-apa. Kita ini aja tunggu. Yang keempat. Kemudian yang keempat macam tersebut meliputi perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Dan seluruhnya 2 kalimat syahadat. Ini kayak halangan dulu. Membatalkan 2 kalimat syahadat dan mengeluarkannya dari Islam. Selanjutnya akan dibawakan oleh Raka. Mas 2 Raka. sholat. Iya, Pak. Mas? Iya, 2 sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan istilah sholat bermakna serangkai kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun dalil tentang perintah untuk melaksanakan salat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Waqi salata Wa aqimus salata, ikuti saya. Wa aqimus salata waqimus salata wa atuz zakata wa atuz zakata warka'u warka'u ma'ar raqi'in. ma'ar raki'i. Hmm. Artinya, dan dirikan salat serta tunaikan zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Syarat wajib salat. Beragama Islam, 2 berakal sehat, 3 balik, 4 suci dan hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 5 sadar. B. Syarat sah salat. 1. Masuk waktu salat. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. 4. Suci badan, tempat, dan pakaian. 5. Mengetahui tata cara pelaksanaan salat. C. Rukun salat berdiri bagi yang mampu. 2. Niat dalam hati. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. 5. Ruku dan tumakninah. 6. Ittidal dan tumakninah. Sujud dan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. 9. Duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi. 12. Salam. 13. Tertib dan berurutan. D. Waktu salat. Salat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan mulai salat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga salat isya pada malam hari. Gas Anissa. Dan ketiga. Inna salata kan mohon dibantu lagi, Pak. Ya. Enggak, Pak. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi memang salat itu dilakukan tidak sembarang waktunya. Khusus salat wajib, ada waktu-waktu khusus untuk melaksanakannya. Adapun waktu salat 5 waktu terdiri dari salat subuh, salat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar. Antara jam 4, salat ini berjumlah 2 rakaat. Salat zuhur, salat yang dikerjakan siang hari sekitar pukul 12 dan berjumlah 4 rakaat. Salat asar, salat yang dikerjakan sore hari sekitar jam 5 lewat 30 menit dengan jumlah 4 rakaat.
Dan sholat maghrib, sholat yang dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktunya isya, rakaatnya ada 3. Sholat isya, sholat yang dikerjakan sekitar pukul 7 dengan jumlah 4 rakaatnya. Ya, dilanjutkan lagi kepada yang berikutnya. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum. Secara bahasa mempunyai arti menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Diawali niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah puasa juga merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. A. Syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib yaitu Islam, berakal, mampu melaksanakan puasa, dan menetap atau tidak sedang dalam berpergian. Yang B, syarat sah. Yang pertama itu Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan bukan pada hari yang diharamkan. B, rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Kemudian C, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja, B, berhubungan suami istri pada siang hari, C, muntah yang disengaja, D, hilang akal, dan E, murtad. D, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang sedang sakit, kemudian musafir, wanita yang sedang hamil atau menyusui, dan D, orang yang sudah mencapai usia lanjut. Kemudian waktu yang diharamkan puasa. Waktu yang diharamkan puasa itu yang A, puasa pada tanggal 1 bulan Syawal, yaitu pada hari Raya Idul Fitri. Kemudian B, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Raya Idul Adha. Kemudian C, puasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini apa? Yang F, hikmah puasa. A, meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian B, mengontrol hawa nafsu, C, merubah diri menjadi lebih baik, D, baik bagi kesehatan jasmani, dan E, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang tidak mampu. Dilanjutkan oleh Bang Yasin. Selanjutnya ada zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab atau zaka yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syarat dan ketetapan yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warkau marrakin. Yang artinya, didirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukunlah berserta orang-orang yang rukun. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan salat secara benar dan menunaikan zakat. Mereka termasuk adalah orang-orang yang ruku, yakni tergolong
sebagai umat Nabi Muhammad SAW, zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Yang pertama, jenis-jenis zakat terdapat dua jenis zakat, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3 kg liter beras atau makanan pokok berjiwa. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti oleh uang senilai 2,5 kg atau 5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain itu, dirinya sendiri seorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Selanjutnya, yang kedua, ada jenis zakat harta atau mal. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan tersebut memiliki 30 ekor atau lebih, wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar atau setara 85 gram, dan 200 gram perak setara 672 gram perak dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. B. Syarat wajib zakat. Yang pertama ada Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam. Kedua, berakal dan balik. 3. Memiliki secara sempurna. Harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain atau serta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang keempat, mencapai hisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta memiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. C. Keutamaan menunaikan zakat. Yang pertama, mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasa kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dalam mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar. Keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat. Yang kelima, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Yang keenam, harta yang dimiliki menjadi barokah serta berkembang semakin baik dan banyak.
Kemudian dilanjut nomor 5 yaitu haji. Haji dalam bahasa Arab itu haj adalah rukun Islam kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan haji saja, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Musdalifah. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang A. Syarat wajib pergi haji. 1. Islam. Orang mengerjakan haji wajib beragama Islam. 2. Berakal. Maksudnya waras atau tidak gila. 3. Balik. Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Yang 4. Merdeka. Orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. 5. Mampu. Mampu yang dimaksud dalam syarat haji ini ialah mampu membayar biaya perjalanan haji pulang pergi. Kedua, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, mampu melunasi hutang-hutangnya jika ada. Yang keempat, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Yang B. Rukun haji. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ihram, yaitu berniat dari miqat ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajja, yang artinya danmu untuk berhaji. 2. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu wukuf di Arafah bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. 3. Tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat. Dan kita harus memulai tawaf dari Hajar Aswad, batu hitam, yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. 4. Sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. 5. Tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah. Yang 6. Tertib, itu rukun-rukun haji di atas harus dilakukan secara berurutan. C. Sunnah haji. 1. Mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. 2. Menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. 3. Melantunkan talbiyah berulang kali. 4. Melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. 5. Mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. 6. Memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. 7. Melakukan tawaf dum. 8. Tarwiyah di Mina. 9. Mencium Hajar Aswad. 10. Sholat di Hijr Ismail. 11. Minum air Zam-Zam. 12. Melakukan tawaf sunnah selama di Mekah. D. Keutamaan ibadah haji. 1. Haji adalah amalan yang paling utama. 2. Orang berhaji dijamin masuk surga jika mabrur.
3. Orang berhaji adalah tamu Allah yang doanya bakal dikabulkan. 4. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak akan menjadi miskin. 5. Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dipersilahkan. Ya, monggo yang lain untuk kita lanjut ke diskus ya. Silakan yang mau nambahkan, mau bertanya atau mau mengklarifikasi, silakan. Asal jangan klarifikasi penurunan baleho ya. Ayo silakan. Pagi Pak. Malam. Mohon maaf Pak jika bertanya apabila nanti di luar konteks atau masih sedikit nyerempet. Saya Doni Wahyudi Pak. Dari Prodi TI. Ingin bertanya tentang hukumnya ketika kita naik haji namun dengan cara mencicil uang di bank, namun kita akadnya nggak tahu Pak kalau uang di bank itu diputar atau digunakan bagi bank buat yang lain. Nah, seperti itu mungkin nanti dari teman-teman yang presentasi bisa bantu atau nanti bisa ditambahkan dari Bapak Akbar yang mungkin paham dengan hukum tersebut, karena beberapa yang saya lihat di tahun-tahun ini banyak yang naik haji itu menunggu lama atau kita nunggu puluhan tahun Pak. Jadi banyak orang yang malah sekarang umroh, lebih mudah umroh gitu loh Pak daripada haji. Nah mungkin itu aja Pak ya, hukumnya aja, hukum dari pembayaran yang dilakukan ketika mencicil di bank dan uang di bank digunakan buat yang mungkin itu tadi dikreditkan atau apa seperti itu Pak. Terima kasih kelompok 4 dan terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya di chat itu udah lumayan banyak itu. Boleh dilihat itu Mas Abdullah. Ada dari Pak Soleh, ada dari siapa? Mas Atta Esa, ada dari Lisa Rahmawati, silakan dibaca. Atau teman-teman yang bertanyanya itu yang mau bertanya apa yang membaca, silakan boleh juga. Gimana? Mau langsung dijawab boleh? Atau mau dicari dulu jawabannya? Baik Pak, saya minta waktu untuk mencari jawaban yang terlebih dahulu. Ya.
Ini pertanyaan dari Pak Soleh ya, saya baca nggak apa-apa. Bagaimana cara mengganti puasa bagi orang yang sudah lanjut usia? Nah, lanjut usia ini mungkin bisa dikatakan 60 tahun ke atas gitu ya, ataupun 70 tahun ke atas. Dan mumayyiz dalam syarat sah puasa itu contohnya bagaimana? Mumayyiz tadi ya. Memang bahasa Arab dia. Mumayyiz ini orang yang bisa membedakan artinya. Saya mau bertanya dari Mas Atta Esa Nugraha. Mau bertanya, jika kita sudah menunaikan haji atau mampu, terus memiliki rezeki lebih, mau berumroh lebih dari satu kali umrohnya, apakah itu diperbolehkan dan ganjaran umroh yang berkali-kali itu apa sama aja? Oke. Saya Lisa Rahmawati dari kelompok 2 ingin bertanya, apa pengertian uluhiyah? Dan berikan contohnya. Sudah dibaca semua ya, kelompok 4 ya? Untuk, apa namanya? Pertanyaan yang 5 tadi. Mas Abdullah sudah diakomodir semua pertanyaannya ya? Baik, saya Oke, ya lanjutkan nggak apa-apa. akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa. Apa pengertian uluhiyah dan berikan contohnya? Uluhiyah Allah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Contohnya seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Mbak Lisa? Apakah udah puas dengan jawabannya? Contohnya Kok seperti puas? Contohnya itu tadi, Pak. Contohnya seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kurang lebihnya saya lemparkan kepada Bapak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Fitriani. Soalnya itu memayis dalam syarat sah puasa itu contohnya bagaimana? Pengertian mumayyiz dalam Islam adalah anak yang sudah mencapai usia sekitar 7 tahun dan telah
dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang biasa saja membahayakan dirinya. Pendek, arti mumayyiz dalam Islam adalah sebutan untuk anak yang mampu melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum sendiri, mandi sendiri, dan berbagai macam aktivitas ringan lainnya. Terima kasih. Oke, makasih. Sama-sama. Sudah berapa ini pertanyaan yang dijawab? Baru 2, Pak. Saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Soleh. Silakan. Bagaimana cara mengganti puasa bagi orang yang sudah lanjut usia? Orang tua yang tidak dapat melaksanakan puasa diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu boleh dibayar setiap hari di bulan Ramadan atau membayar 1 kali, baik di awal atau di akhir bulan Ramadan. Fidyah tidak boleh dibayarkan sebelum Ramadan tiba. Jadi jawabannya itu membayar fidyah bagi orang tua yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa. Pak Soleh, apakah jawabannya sudah lengkap? Membayar fidyahnya kira-kira diserahkan ke siapa ya, Abdullah? Maaf Pak, kenapa Pak? Membayar fidyahnya kira-kira diberikan kepada siapa, orang yang tidak mampu atau yang bagaimana? Orang miskin, Bang. Orang fakir miskin aja gitu. Oke, baik. Iya. Sebentar. Oke, terima kasih Abdullah. Sudah cukup. Jawab pertanyaan gue nih. Maaf, untuk Pak Doni bisa diulang pertanyaannya. Maaf, Pak Doni bisa diulang pertanyaannya. Doni, ada Pak Doni. Fidyah itu Gimana, Mas? enggak, saya melanjutkan pertanyaan Pak Soleh tadi. Jadi fidyah itu diberikan kepada fakir dan miskin. Ya, Abdullah, jumlah yang harus dibayarkan kira-kira seperti apa ya? Apakah itu berupa sembako atau emas atau gimana cara ini pembayarannya? Pemberian kepada fakir miskin tersebut. Oh iya Pak. Saya membantu menjawab Abdullah, Pak. Jadi, untuk pembayaran fidyah adalah memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagai halnya ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. 2. Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak, alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk matang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih, sudah jelas.
Nah, itu ada pertanyaan dari Mas Reza Nur Arifin tuh. Boleh dibaca. Maaf untuk Mas Doni, bisa diulang pertanyaannya? Udah saya ketik, Mas, di chat. Saya menambahkan ini ya, apa namanya, dari pertanyaan siapa Pak Soleh tadi ya. Nggak apa-apa ya. Iya Pak, silakan Pak. Terkait untuk fidyah itu, sebetulnya dia kan di ayat Al-Qur'annya kan, wa'alalladzina yutiqun, ya kan. Kalau nggak salah Al-Qur'annya adalah wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maksudnya berat menjalankan mereka berpuasa, maka silakan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, memberi makan seorang miskin. Sebetulnya kalau ikut hukum aslinya itu dia 1 mud ukurannya. Nah, 1 mud fidyah itu ketika kita menengadahkan tangan seperti ini ya. Nah, seperti ini, itu beras itu kita taruh di tangan kita. Kemudian kita tangan seperti ini, beginilah ya gini, 2 ya. Itu berasnya yang ada di atas tangan kita itulah 1 mud itu. Jadi kalau kita convert ya, ataupun kalau kita apa bahasa IT-nya ya, convert apa kompres tuh. Di-convert ke liter itu 0,6 liter gitu, hampir seliter lah intinya. Tapi sekarang ini kan orang-orang Islam itu kan semakin fikihnya ya, khususnya fikihnya itu ada yang namanya fikih kontemporer. Maksudnya fikih kontemporer ini fikih yang dia itu sesuai dengan hal dan mahal gitu, ataupun sesuai dengan keadaan yang ada di setempat kita. Kita orang Indonesia nggak mungkin kita ngasih yang namanya gandum kan. Orang fakir miskin dikasih gandum, nggak tahu cara ngolahnya karena itu bukan makanan pokok kita. Maka dikasihlah beras gitu kan. Atau dikasih juga yang namanya kalau uang jangan ya, kalau uang jangan, kalau bisa jangan uang. Uang itu biasanya buat zakat. Maka kalau boleh lebih baiknya adalah dia 1 porsi makan ataupun 1 porsi sekali makan gitu. Gitu, itu fidyah. Nah, ini biasanya diberlakukannya untuk orang-orang yang memang dia tidak mampu untuk berpuasa. Jadi udah benar-benar nggak bisa yang namanya menjalankan puasa. Baru puasa 2 jam ataupun baru puasa 1 jam aja udah yang namanya dehidrasi gitu. Ataupun memang betul-betul kekurangan cairan tubuh, nggak bisa dipaksakan untuk berpuasa kan gitu. Tapi ingat 1 porsi makan kepada 1 orang. Jadi 1 porsi itu jangan dibagi untuk 2 gitu. 1 porsi makan untuk 1 orang gitu. Kalau kita mau diganti ke beras ya, maka berasnya harus 0,6 gitu, harus 0,6 liter kalau kita pengen ngasih dalam bentuk beras. Tapi kalau ngasih pengen bentuk dalam langsung makan, ya nggak apa-apa beli bungkusan, beli makanan bungkusan catering, nah kemudian kasihlah kepada 1 orang fakir miskin. Dan teknisnya gimana Pak?
boleh setiap hari kita langsung ganti atau mau di jamak terakhir atau mau dikumpulkan ketika terakhir. Boleh juga dikumpulkan ketika terakhir. Kembali kepada keluasan masing-masing orang yang membayar fidyah tersebut. Ya, jadi lagi saya kasih tahu bahwasanya Islam itu agama yang fleksibel gitu ya. Agama yang fleksibel dan mudah. Ada guru saya di sini dia wanita yang hamil dan menyusui ya. Tapi fleksibelnya Islam ini ataupun mudahnya Islam ini jangan sampai dibuat mudah-mudah saja atau jangan dipermudah. Jangan senantiasa dipermudah gitu. Kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencari yang namanya kesempatan di dalam kemudahan itu. Gitu. Akhirnya dimudah-mudahkanlah yang namanya Islam itu. Nah, itu yang tidak boleh. Ini terkait tentang masih terkait tentang puasa ya. Dia nanya kepada saya, guru saya itu. Saya selama 3 tahun puasa Ramadan saya ini lewat gitu. Karena ketika itu saya hamil anak pertama, kemudian hamil anak kedua. Hamil anak pertama dalam keadaan hamil, Ramadan ketiga itu yang pertama dalam keadaan hamil, kemudian lahirlah anak pertama, kemudian Ramadan kedua ketika itu menyusui, Ramadan ketiga saya hamil lagi kan gitu. Berarti semua puasa Ramadannya ada beberapa banyak sekali yang jebol gitu ya, ataupun banyak sekali yang tidak dilaksanakan gitu. Kemudian saya bayar fidyah semuanya, gitu. Jadi semuanya dibayar fidyah. Nah, itu kurang tepat kata saya. Tidak tepat itu seperti itu. Karena kenapa? Karena bagi ibu yang hamil, dan dia menyusui, ada ketentuan-ketentuan dia harus bayar fidyah dan ada ketentuan-ketentuan dia harus mengkodoknya. Nah, saya melihat dari keterangan yang disampaikan sama dia, nah kalau ibu guru di sekolah saya ini dia lebih tepatnya untuk melaksanakan yang namanya kodok dari puasanya itu. Gitu. Jadi dia lebih mengena kepada yang kodok gitu. Jadi harus kodok. Nah, kodoknya mungkin sekitar ya tidak 90 harinya ya, tidak 90 hari semuanya dia jebol gitu. Mungkin ada beberapa. Mungkin sekitar ya 50-an lah. Maka harus diganti semuanya, harus dikodok gitu. Digantinya kapan? Digantinya ketika yang namanya kita mungkin sedang berpuasa sunnah. Senin Kamis gitu bisa juga. Ataupun ketika puasa Arafah. Ataupun ketika puasa yang namanya puasa Syawal gitu. Jadi Pak sebetulnya puasa berarti boleh niatnya 2-3 boleh. Nggak apa-apa. Misalkan saya jebol puasa 5 dalam bulan Ramadan. Kan 5 itu wajib diganti kan. 5 itu wajib diganti. Maka saya ganti ketika awal masuk bulan Januari, katakan bulan Syawal ya. Nah, bulan Syawal itu kan disunahkan untuk berpuasa 6 hari kan gitu. Saya jebol 5 hari nih gitu. Nah, ketika bulan Syawal itu saya ingin berpuasa sekaligus saya ingin puasa Senin Kamis. Nah, jadi ketika hari Senin saya puasa mengganti bulan Ramadan, kemudian puasa Syawal, kemudian puasa hari Senin. Jadi 3 itu. Boleh Ustaz seperti itu atau boleh Pak seperti itu? Boleh. Tetapi utamakan membaca niatnya yang pertama yang wajib-wajib dulu. Baru setelah itu yang sunnah. Gitu. Jadi niatnya yang pertama adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i syahri ramadhana hadhihi sanah qada'an lillahi ta'ala. Gitu. Jadi harus diqada. Kemudian yang kedua nawaitu shauma syawal. Kemudian yang ketiga nawaitu shauma isnin sunnatan lillahi ta'ala gitu kan. Jadi yang pertama dibaca adalah yang pertama qada mengganti Ramadan yang wajib, kemudian yang Syawal baru yang Senin. Jadi 3 in 1 puasanya. Puasanya sekali melaksanakan tetapi mendapatkan 3 jenis puasa sekaligus. Bisa dipahami ya? Jadi boleh seperti itu, dibolehkan. Lanjutkan, silakan dijawab. Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan Pak Atta Esa. Jadi
jika sudah menunaikan haji atau mampu terus memiliki rezeki lebih, mau berumroh lebih dari 1 kali umrohnya, apakah dan ganjaran umroh yang berkali-kali itu apa sama saja? Baik, jadi suatu ibadah agar diterima oleh Allah itu harus terpenuhi oleh 2 syarat, yaitu ikhlas dan juga harus dibarengi dengan mutabaah atau mengikuti contoh Rasul, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan ikhlas semata, tetapi harus juga mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Umrah juga Umrah termasuk dalam kategori ini sebagai ibadah yang disyariatkan, maka harus bersesuai dengan rambu-rambu syariat. Jadi kalau misalkan tentang ganjarannya, jika Anda memiliki kesempatan untuk umroh, maka Anda sebaiknya hanya melakukan umrohnya sekali saja dalam satu perjalanan safar. Meskipun umroh dilakukan berkali-kali dalam satu perjalanan tersebut itu sah, tetapi itu adalah ibadah yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau umroh berkali-kali itu belum ada dasarnya. Itu dari artikel yang saya cari. Mungkin kelebihan kurang lebihnya mohon penjelasannya dari Pak Akbar. Terima kasih. Gimana Pak Ataisa? Iya Pak, iya Mas. Udah terjawab semuanya ya, Mas Abdullah? Kenapa Pak? Udah terjawab semuanya ya? Nah, saya mau jawab pertanyaan dari Mas Reza. Oh ya, yang haid itu ya? Ya. Ya, oke, monggo silakan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana status ibadah haji wanita yang tiba-tiba haid ketika tawaf? Jawabannya itu jika datang bulan sampai amal haji atau tanggal 9, maka status hajinya menjadi qiron dan sah karena pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Namun ia wajib membayar dam karena qironnya. Jika datang bulan melewati tanggal 9 atau waktu tawaf ifadol, maka sah dengan mengikuti mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan tawaf harus suci. Mungkin segitu jawabannya. Jika tidak jelas, mohon penjelasannya dari Pak Akbar. Terima kasih. Gimana Mas Reja? Oke, sama-sama. Mungkin ada satu pertanyaan Pak yang belum terjawab. Saya masih belum paham tentang pertanyaannya dari Pak Doni Wahyudi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Doni. Pertanyaannya yaitu ketika naik haji ketika mencicil di bank namun uang kita digunakan bank untuk diputar uangnya. Di sini saya akan menjawab jawabannya. Beberapa bank dan usaha pengkreditan menawarkan modal pembayaran haji secara kredit dan proses pelunasan umumnya berlangsung sampai jamaah haji tiba dari tanah suci. Artinya haji dilangsungkan dengan cara berhutang. Ada semacam semangat untuk berupaya memudahkan umat Islam untuk berhaji. Haji itu rukun Islam. Buat apa dibuat sulit? Haji memang diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu harus dimudahkan. Lalu bagaimana dengan persyaratan bahwa yang wajib menjalankan haji itu harus istiqoah dan atau berkemampuan melakukannya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup atau istiqoah mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya tidak memperlukan sesuatu dari semesta Allah. Surat Ali Imran ayat 97. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang dari Mas Doni. Kalau untuk hukumnya yang tadi saya tanyakan gimana Mas? Atau mungkin nanti bisa dibantu Pak Akbar tambahan jawabannya terkait hukumnya ketika itu tadi uang yang kita bayarkan digunakan buat bank. Walaupun mungkin ada akad wadiah atau titip, tapi mungkin bagi yang nggak tahu akadnya hanya setor saja gitu. Jadi Pak Doni lebih menanya kepada hukumnya tuh, Mas Nur Yasin. hukumnya gimana? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan Baitullah. Yang dimaksud sanggup mengadakan perjalanan dalam ayat sebelumnya adalah perbekalan dan kendaraan. Artinya harus terpenuhi biaya yang cukup untuk haji, termasuk nafkah yang cukup untuk anaknya dan semua orang yang wajib dia nafkahi sampai ia kembali. Bagi yang tidak mampu, Islam menganjurkan agar memaksakan diri untuk berangkat, termasuk salah satunya dengan cara berhutang. Bukan termasuk ajaran syariat ketika seseorang berhutang untuk haji, meskipun andai ada orang berangkat haji dari hasil hutang, hajinya tetap sah. Apakah masih kurang, Pak Doni? Baik Mas, mungkin nanti kalaupun masih belum puas, saya coba tanya ke Pak Akbar atau mungkin Pak Akbar bisa menambahkan. Ya, jadi haji ini sebetulnya bank itu membantu ya. Bank itu membantu. Karena biasanya kalau kita nyimpen secara pribadi ataupun dengan cara kita sendiri, mau nyimpennya di bawah bantal ataupun pakai berangkas ataupun pakai apalah dipendem uangnya itu, biasanya ketika ada hal-hal yang urgent, dia bisa terpakai uangnya gitu kan. Bisa kepakai uangnya, ataupun istri melahirkan ternyata uang untuk pergi haji kepake kan gitu. Kemudian aduh lama juga nih nabung, mendingan DP mobil dulu, akhirnya kepake juga untuk mobil gitu kan. Akhirnya bank ini banyak memberikan yang namanya tawaran-tawaran gitu. Tawaran-tawaran untuk tabungan haji, dan kebanyakan dia notabene-nya bank syariah. Bahkan sekarang bank konvensional pun sudah memberikan tawaran untuk tabungan haji itu sendiri gitu. Jadi di sini ada pendapat yang menghalalkan, ada pendapat yang mengharamkan gitu. Maka pendapat yang menghalalkan ini dia harus pertama jangan sampai ada bunga. Bunga tidak boleh, tetapi ujroh boleh gitu. Jadi gini, kalau kita
berhajinya dengan kredit gitu ya, itu sudah otomatis, apalagi uang dengan uang gitu. Kan kalau yang namanya riba ataupun bunga dari bank itu uang dengan uang itu tidak dibolehkan. Gitu. Kecuali kalau yang namanya angsurannya itu diganti antara uang dengan barang. Itu akadnya pertama. Tapi ujroh ini maksudnya apa? Ujroh ini upah artinya. Jadi ketika kita memberikan yang namanya angsuran kepada bank itu, kita memberikan upah kepada banknya ataupun berbentuk ujroh itu. Nah, ini yang tidak dibolehkan ataupun dihalalkan. Itu pun sudah ada kutipan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu dibolehkan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan jelas-jelas itu adalah kredit dan kreditnya itu dengan bunga yang luar biasa, dengan bunga, maka itu diharamkan. Seperti itu. Maka lebih baik kita memilih akad-akad yang ditawarkan oleh bank-bank syariah yang dia itu sesuai dengan syariat kita. Sesuai dengan syariat ataupun sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang tidak menimbulkan keharaman dalam berhaji tadi. Gitu ya. Nah, pendapat yang mengharamkan ini ada yang bukan ujrah tapi dia bentuknya pinjaman. Nah, ada yang bentuk pinjaman juga. Kemudian ada yang juga bentuknya yang takaluf ataupun memberatkan. Nah, banyak intinya. Tapi saya tadi memberikan contoh bahwasanya kalau bisa kita menggunakan tabungan haji itu yang murni uang jeripaya dari kita. Gitu. Kalau bisa ya jangan minjem-minjem lah gitu. Karena walaupun kita bisa mengembalikannya dengan angsuran tadi. Gitu ya. Jadi intinya boleh sebetulnya, tetapi jangan sampai ada yang namanya riba. Jadi riba itu seperti ini. Contohnya seperti kita minjem, kita mau beli mobil Avanza gitu ya, harga 200 juta. Cashnya 200 juta. Kemudian kita membelinya dengan meminjam uang dari bank. Tuh. Meminjam uang dari banknya itu maksudnya belinya itu dari bank gitu. Jadi bank membeli ke dealer 200 juta, kemudian kita bayarnya ke bank dengan bunganya 90 juta. Jadi kita mengangsurnya selama 5 tahun, jadi total 290 juta. Berarti bunganya berapa? 90 juta ya. Nah, itulah yang tidak dibolehkan itu yang 90 juta itu. Gitu. Yang 90 juta itu. Itu kan berarti uang dengan uang. Maksudnya kita membayar ke bank dengan uang, kemudian ketemunya dengan uang bank yang dibayarkan kepada dealer itu. Gitu. Kecuali yang dibolehkan, yang saya baca ya dari beberapa sumber, ketika kita langsung berhubungan dengan dealer ya, gitu. Kan biasanya sekarang tuh kan udah banyak orang yang memilih kredit mobil langsung ke dealer kan ya, tanpa harus ke bank. Gitu. Belinya di dealer, kemudian kalau mau beli cash ini segini 200 juta, kalau mau beli yang namanya kreditan 270 juta katakan. Gitu. Tapi akad di awalnya kita sudah memilih yang namanya angsuran tadi ataupun kredit tadi. Maka per bulannya ketemulah dengan mengambil katakan 5 tahun. Maka sebulannya ketemulah 4 juta. 4,5 juta katakan. Untuk angsuran mobil itu. Nah, itu yang tidak apa-apa karena itu uang dengan barang. Gitu. Jadi kita membayar dengan uang kepada dealer, kemudian langsung mobilnya bisa kita bawa. Gitu loh. Itu yang itu yang dihalalkan. Itu boleh seperti itu. Nah, kecuali tadi dengan minjam uang dari bank dulu, kemudian bank membelinya dengan cash, kemudian kita membayarnya kepada bank dengan bunga yang besar tadi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau kita langsung kepada dealernya, kemudian akadnya di awal memang sudah membeli dengan cara angsur, itu tidak apa-apa. Seperti itu ya. Kalau mampu cash ya cash. Kan gitu. Jadi haji ini sebetulnya kita tidak dibolehkan untuk menggunakan ataupun untuk mengambil yang dia itu angsuran, tapi angsurannya itu pasca ya. Angsurannya pasca haji, jadi kita masih punya yang namanya angsuran berbunga lagi. Nah, itu yang tidak dibolehkan.
Saya ingin berbicara terkait tentang UTS minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan yang namanya UTS. Masih mendengarkan semuanya? Masih Pak. Iya, Pak. Ya. Pak. Jadi UTS untuk minggu depan, materi kita adalah materi yang saya sampaikan dari pertama, kemudian sampai nomor materi kelompok 4 ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sama materi-materi yang awal-awal saya sampaikan sampai pertemuan ketiga kalau nggak salah, yaitu materinya. Kisi-kisinya ya. Bisa dilihat dari LPS pendidikan itu ya. Fungsi agama, kemudian keutuhan ajaran Islam ataupun keuniversalan itu ya kan. Kemudian klasifikasi manusia, barulah masuk kepada materi ataupun penyampaian materi yang judul pertama itu adalah Islam, Iman, dan Ihsan, kemudian tentang Al-Quran, kemudian kelompok 3 tentang rukun iman, kemudian tentang rukun Islam. Nah, nanti gimana Pak bentuk pertanyaannya Pak? Bentuk pertanyaannya adalah multiple choice. Paham ya, multiple choice ya? Pilihan kan? Pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini nanti akan saya buat mungkin sekitar 30 sampai 40 soal ya. 30 sampai 40 soal. Bisa jadi 30, bisa jadi 40 soal. Semuanya terkait tentang materi yang sudah kita pelajari. Gitu. Tapi hanya dengan pilihan ganda saja. Waktunya Rabu malam jam 7 sampai jam 8. Bisa ya semuanya? Minggu depan jam 7 sampai dengan jam 8. Kira-kira malam nggak apa-apa ya? Sesuai dengan jadwal kita saja gitu jadinya. Jadi nggak ganti-ganti waktu lain lagi. Kita nggak ngambil waktu lain lagi. Jadi UTS-nya malam jam 7 sampai jam 8. Gimana bisa kita sepakati? Bisa, Pak. Ada yang dia nggak bisa? Insya Allah bisa semua ya. Halo? Iya, Pak. Iya Pak, bisa. Bisa ya? Usahakan. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Nanti kita memakai Google Form ya. Saya akan buat Google Form-nya. Jadi nanti sudah langsung ketahuan. Mungkin teman-teman semua, sampean-sampean semua ini udah lebih paham lah bagaimana menggunakan Google Form itu. Jadi nanti langsung ketahuan skornya berapa, kemudian juga yang salahnya apa, yang betulnya jawaban apa. Tapi nanti jawaban yang benar ketika ada jawaban yang salah, kemudian jawaban benarnya tidak akan saya tampilkan. Kalau bisa jangan sampai tidak hadir ya, karena ini UTS. Dan ini adalah salah satu bahan pertimbangan untuk nanti penilaian di semester ini. Jadi semuanya saya usahakan untuk hadir, saya minta untuk hadir, jangan sampai tidak ada yang hadir. Gitu ya, jadi materinya sudah saya jelaskan tadi, materi yang sudah kita pelajari, pilihan ganda, kemudian soalnya mungkin maksimal 40 nanti. Ya, mungkin minimalnya nanti akan saya buat antara 30 sampai 40 itu. Esai ada nggak Pak? Nggak ada esai. Ya mungkin nanti UAS lah esai itu. Sekarang ini kita mungkin coba untuk pilihan ganda dulu. Sedikit itu yang saya sampaikan terkait tentang UTS. Ada pertanyaan mungkin? Biar nanti mungkin bisa berkembang terkait tentang UTS. Nggak ada? Yang pelajaran yang lain gimana ini ya? UTS-nya? Sudah ada info? Jadwal UTS itu ya, kalau nggak salah dia, sebentar tadi saya lihat di handphone. 30
sampai 5 Desember, 30 sebentar. 30 November sampai dengan tanggal 5 Desember ya. Jadi 30 November sampai dengan 5 ya, minggu depan lah intinya, dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, cukup, nggak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita berarti minggu depan akan mengadakan yang namanya ujian tengah semester. Dan saya harap agar semuanya mereview lagi semua materi-materi yang sudah kita diskusikan. Ya, diskusikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu ada yang sedikit mengecoh loh ya. Jadi pertanyaannya bukan benar salah, tapi benar, lumayan benar, sangat benar, paling benar. Jadi nanti pilihlah jawaban yang paling benar ya. Silakan pilih jawaban yang paling benar nanti. Oke, silakan teman-teman kelompok 4 ditutup presentasinya. Kok ngilang ini? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, alhamdulillah untuk materi kita sudah sampai kepada materi 4 ya, dan kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 4 dan bagi teman-teman yang nanti kelompok 5 dan selanjutnya agar juga disiapkan materinya, dikuasai dengan baik. Dan mungkin kita cukupkan ya untuk malam ini ya. Kita cukupkan malam ini, sampai lagi nanti kita ketemu pada UTS minggu depan. Jadi tidak ada kelas untuk minggu depan. Kita kelas minggu depan digantikan dengan ujian tengah semester. Kita tutup kelas kita Baik, Pak. dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia apa Mas Fajar? Terima kasih untuk Mas Fajar.